welcome back to my channel Gilang Laundry. Kali ini saya akan membahas atau mengupas tuntas masalah bahan-bahan apa saja saat peracikan parfum laundry. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya bahwasanya, Kak, kenapa pakai metanol yang kadar 9,9%? Terus yang kedua, Kak, cara membedakan bibit parfum yang murni sama yang tidak murni itu bagaimana? Nah, ada juga yang bertanya kepada saya, Kak, memakai merek apa yang bagus buat peracikan parfum laundry supaya kualitasnya bagus? Nah, yang ketiga itu ada juga pertanyaan kepada saya bahwasanya kenapa harus memakai merek Galak Solid? Nah, terus yang keempat, ada juga pertanyaan kepada saya bahwasanya tentang air suling. Kak, kenapa harus memakai air suling? Kenapa tidak memakai saja air yang ada di sekitar kita, seperti misalnya air sumur atau air pam, ya? Nah, kali ini saya akan mengupas tuntas masalah pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan di WA saya. Nah, jangan di skip video saya ini, karena jika Anda skip untuk 5 detik saja, itu akan membuat Anda kehilangan informasi-informasi yang sangat berharga dari saya. Nah, saya akan mengupas tuntas tanpa ada rahasia di balik semua itu, ya. Nah, saya akan keluarkan semuanya supaya kita sama-sama mengerti, kita sama-sama bisa membangun bisnis kita menjadi lebih baik lagi. Oke, kita mulai ya. Baca Bismillah. Oke, kali ini kita akan membahas satu persatu ya. Saya mulai dari metanol. Kenapa saya merekomendasikan metanol yang kadar 99,9%? Nah, ini jawabannya. Jika Anda memakai kadar metanol 99,9%, itu akan mempengaruhi peracikan parfum Anda nanti di saat akhirnya. Nah, sudah saya buatkan videonya, pembuktiannya di saat pencampuran peracikan parfum, ya. Udah saya buatkan, kalau tidak salah itu ada tiga video yang sudah saya share. Nah, bisa disimak lagi ya. Sebenarnya metanol yang bagus itu buat peracikan parfum laundry itu adalah kadar 99,85%. Nah, tapi jika saya merekomendasikan yang metanol kadar 99,85% itu kepada saudara-saudara, maka Anda tidak akan menemukan dimanapun metanol yang kadar 99,85%. Kenapa saya bilang seperti itu? Jarang sekali orang yang mau jual kadar 99,85%. Kecuali Anda sendiri yang datang kepada agennya atau distributornya yang terbesar, ya, yang memang dia sendiri yang mempunyai metanol murni itulah metanol yang murni. Nah, kenapa harus 99,9% saat peracikan parfum itu? Nah, yang pertama itu akan mempengaruhi nanti saat akhirnya parfum Anda yang Anda racik. Nah, yang pertama, jika tidak 99,9% Anda memakai metanol itu, maka parfum Anda akan sedikit berubah warna. Makanya, di sini saya kupas tuntas ya. Kenapa penjual itu terkadang dia memakai pewarna? Nah, di situ kita bisa logika, karena di sana itu nanti ada pencampuran yang tidak sesuai, atau bisa disebut dengan kebanyakan air, atau kadar metanolnya tidak bagus, ya. Banyak lagi yang alasan-alasan tertentu. Nah, sifat dari metanol ini adalah dia mudah menguap. Tolong catat ya. Metanol kadar 99,9% itu bersifat mudah menguap.
Yang kedua, mudah terbakar. Terus yang ketiga, dia sangat berbahaya. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Karena dia mudah sekali untuk terbakar. Makanya saat meracik parfum jangan sampai kita merokok di sampingnya, ya. Jauhkan yang namanya api, karena dia metanol ini sering disebut juga dengan spiritus, ya. Itu sama, metanol sama spiritus itu sama. Makanya dibilang kalau metanol itu berbahaya. Nah, buat indera penciuman itu saat peracikan tolong memakai masker, karena akan membuat sesak atau banyak lagi, ya, tergantung fisik masing-masing, ya. Lalu saya akan membahas masalah bibit parfum. Di sini saya ada pertanyaan, ada yang bertanya kepada saya, ya, seperti misalnya di WA, di Facebook, di YouTube, dan di Instagram, atau di grup-grup juga ada yang bertanya kepada saya, ya, bibit parfum itu yang bagus itu bagaimana, terus mereknya apa, terus membedakan bibit parfum yang asli sama bibit parfum yang sudah tidak asli atau tidak murni itu bagaimana. Nah, saya akan mengupas tuntas masalah bibit parfum kali ini, ya. Bibit parfum yang masih murni itu bisa Anda coba ke kulit Anda, ya. Anda ambil bibit parfum itu, teteskan di kulit Anda, ya. Jika aromanya berbau, maksudnya itu baunya enak gitu dicium, ya, saat pengolesan itu bagus, ya. Dan jangan sampai cuman satu itu aja yang jadi patokan. Yang kedua patokannya itu adalah bibit parfum yang sudah dicampur itu, jika terkena kulit dia akan terasa panas. Bukan panas, ya, maksud saya itu agak terasa panas. Bisa Anda tes itu. Ambil bibit parfum Anda, teskan ke kulit Anda, teteskan, ya, usapkan. Nah, jika terasa panas itu berarti sudah tidak murni lagi, ya. Nah, saya tidak makan merek di sini. Kenapa saya tidak makan merek di sini? Saya tidak mau, oh merek ini bagus, oh merek ini udah sangat banyak terkenal gitu. Saya tidak mau seperti itu kalau memilih bibit parfum, ya. Itu saja acuannya. Tolong dites di kulit Anda sendiri, ya. Kalau jika terasa panas itu berarti sudah tidak murni lagi. Tapi jika tidak terasa panas, Anda boleh memilih itu. Nah, tips untuk memilih parfum itu usahakan yang baunya agak menyengat. Kenapa saya bilang baunya agak menyengat atau masih seperti aromanya itu memang betul-betul gimana ya, masih emas atau gimana gitu, ya. Masih seperti terasa lah penciumannya itu enak gitu. Nah, itu bagus, ya, karena nanti saat peracikan parfum Anda tidak banyak-banyak makan bibit parfum nanti saat peracikannya. Nah, sudah saya kupas tuntas bibit parfumnya. Terus saya akan membahas di sini masalah fixatif galaksolid. Nah, ada pertanyaan kepada saya bahwasanya, Kak, kenapa memakai harus galaksolid? Galaksolid itu fixatif atau gimana? Nah, saya sudah pernah menjabarkan sewaktu itu di video saya sebelum ini, ya, jauh sebelum ini, itu fixatif galaksolid itu apa? Nah, saya jabarkan lagi di sini, ya, biar tidak salah paham lagi. Nah, saya bilang fixatif galaksolid itu galaksolid itu adalah merek atau brand, ya. Misalnya seperti ini, Anda memakai deterjen apa gitu, deterjen dari apa, oh dari merek si A, merek si B, merek si C. Nah, itulah yang namanya Anda pakai fixatif apa, fixatif galaksolid. Nah, fixatif itu adalah buat penguat atau pengikat parfum, nah, supaya tidak cepat memuai, ya. Itulah dia, tapi saya memakai merek galaksolid. Nah, gitu. Tapi jangan jadi acuan bahwasanya
Fixatif adalah galak solid. Nah, fixatif memang galak solid, tapi yang namanya fixatif itu masih banyak lagi merek-merek yang lain. Nah, kebetulan saya memakai merek galak solid ya. Fisik dari galak solid ini adalah dia berbentuk cair, terus warnanya bening ya, terus aromanya emas ya, emas. Jadi bisa dicium aromanya itu seperti ada emas, manis-manis atau gimana gitu, seperti bunga atau gimana lah gitu kan. Nanti ada wanginya tuh ada khasnya gitu. Nah, itulah yang namanya galak solid ya. Jika ditanyakan harga kepada saya, Kak, harganya berapa, Kak, galak solid yang murni itu? Nah, di sini saya jabarkan setiap daerah, setiap provinsi itu berbeda-beda harganya. Nah, jadi saya tidak bisa jadi acuan. Jadi kalau premium itu harganya habisnya berapa, Kak? Kak, kalau metanol harganya berapa, Kak? Nah, itu percuma saja ditanyakan karena setiap wilayah, setiap provinsi, setiap kota itu harganya berbeda-beda tergantung dengan distributor atau toko-toko kimia yang Anda kunjungi ya. Cuman saya di sini menjabarkan bagaimana yang bagus, bagaimana yang murni, kenapa, apa sebabnya ya. Sudah saya jabarkan masalah metanol, bibit parfum, dan fixatif. Nah, kali ini yang terakhir saya jabarkan tentang air suling ya. Nah, Kak, kenapa harus memakai air suling? Terus air sulingnya kenapa harus yang RO atau yang seperti misalnya apa ya? Lupa saya ya. Kenapa tidak air sumur aja, Kak, atau air pump gitu kan, atau air yang ada di sekitar kita ya. Di sini saya jelaskan kenapa harus memakai air suling. Apa itu air suling? Air suling itu adalah air yang telah melalui proses penyulingan. Nah, biasanya air suling ini lebih rendah mineralnya ya. Kenapa saya bilang lebih rendah mineralnya? Karena dia sudah proses penyulingan tadi. Jadi dia, jika Anda memakai air sumur, maka nanti proses peracikan parfum Anda itu akan membuahkan apek, atau bisa juga disebut dengan kenapa bisa basah, Kak? Kenapa begini, Kak? Kenapa begitu, Kak? Kenapa hasilnya tidak seperti yang Kakak bilang? Nah, itu dia. Makanya air suling yang saya rekomendasikan ya. Karena di sana bakterinya sudah bisa dibilang lah 99% sudah hilang ya. Karena sudah ada proses penyulingan tadi ya. Jadi jangan pakai air sumur ya. Nah, bagaimana mendapatkan air suling ini? Jika Anda mempunyai AC ya, itu kan ada tetesan AC-nya. Silakan ditampung. Itu air suling. Jika Anda tampung, Anda bisa membuat deterjen. Memakai air suling juga. Nah, memakai apa? Pokoknya jika Anda meracik apapun yang berbahan kimia, pencampuran dengan bahan kimia, Anda wajib memakai air suling. Ya, saya tekankan di sini wajib memakai air suling. Maupun itu pelicin setrika, terus parfum laundry, terus Anda membuat deterjen ini, deterjen itu, sabun ini, sabun itu Anda harus memakai yang namanya air suling ya. Terus saya juga pernah membuatkan video cara membuat alkalet ya. Nah, jika penasaran bisa disimak di video saya yang ini ya. Nah, itu juga memakai air suling. Nah, jangan Anda harapkan pakai air biasa aja sama aja itu. Boleh Anda buktikan antara air sumur, Anda memakai air sumur dengan memakai air suling itu kualitasnya sangat jauh berbeda. Ya, saya tekankan sekali lagi,
Jika Anda memakai tidak air suling, maka kualitas yang Anda dapatkan tidak sebagus air suling ya. Jadi jangan disalahkan saya ya, Kak, aku udah pasang, udah campurkan air tapi kok masih kayak gini, masih kayak gitu ya. Tolong disimak baik-baik ya, tolong disimak baik-baik supaya Anda mendapatkan kualitas yang bagus dan tidak rugi-rugi bahan ya. Nah, oke, jika ada yang harus ditanyakan atau ada tambahan-tambahan yang menurut Anda terganjal di hati, atau Kak, aku pernah buat gini tapi begini loh Kak, begini, silakan komen di bawah video saya ini ya. Nanti saya akan balas satu persatu ya, tapi mohon bersabar. Nah, cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan segan-segan bertanya. Silakan komen di bawah ini ya. Buat kemajuan bisnis Anda, kemajuan bisnis kita bersama. Jangan lupa bersedekah untuk membuka rezeki bisnis Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time. Oke, saya sedikit menambahkan masalah penjabaran dari air suling tadi ya. Nah, fungsi air suling saat peracikan parfum itu adalah ya, perlu diingat ya, kenapa saya selalu mencampurkan air suling di saat peracikan parfum ya. Nah, itu yang pertama, itu air suling fungsinya itu kan, metanol kan sifatnya gampang menguap ya, gampang memuai. Nah, di saat pencampuran pembuatan parfum memakai air suling, memakai air ya, atau air suling ini biasa disebut dengan rumus kimianya H2O ya, bukan H2O2 ya, tapi H2O. Nah, itu fungsinya apakah air suling saat peracikan parfum? Nah, itulah fungsinya supaya metanol tidak gampang memuai ya. Jadi misalnya Anda meracik parfum itu 5 liter. Nah, 2 minggu kemudian itu parfum Anda menjadi 4,5 liter atau 4 liter atau gimana, itulah fungsinya ya. Dia untuk supaya tidak gampang memuai itu metanolnya. Terus nanti metanol Anda itu tidak akan hasil parfum Anda itu tidak akan merubah wanginya, karena dia di situ sudah tidak ada bakteri lagi, atau bisa disebut dengan 99% lah ya, bakterinya sudah tidak ada lagi. Jadi dia tidak gampang merubah struktur peracikan tadi. Nah, makanya saya rekomendasikan air suling. Nah, itulah fungsi dari air suling dalam peracikan parfum Anda. Oke?